Shalom, saudara, saya dengan Pendeta Daniel Vicky. Kita akan masuk ke dalam episode baru, yaitu kesembuhan ilahi. Saya akan memberikan renungan-renungan mengenai kesembuhan ilahi, karena janji Tuhan umatnya disembuhkan. Kita akan mulai dari perjanjian lama. Hari ini adalah episode yang pertama, yaitu dengan tema dilepaskan dari kutuk mandul. Dilepaskan dari kutuk kemandulan, ya. Manusia diciptakan, Alkitab berkata bahwa firman Allah berkata untuk beranak cucu dan bermultiplikasi. Manusia diciptakan untuk berbuah. Maka dari itu malaikat Gabriel berkata kepada Maria, diberkatilah buah rahimmu. Manusia diciptakan bukan untuk mandul, tapi untuk berbuah. Catat baik-baik. Jadi saudara, kalau mandul itu juga dalam perjanjian lama itu dianggap sebagai kutuk, dan berbuah itu sebagai berkat. Buah kandungan adalah sebuah upah. Kalau kita buka di dalam Mazmur 127 ayat 3, demikianlah bunyinya firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Buah kandungan adalah suatu upah. Lalu dalam ayat 4 dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya apa, saudara? Dalam perjanjian lama jelas sekali firman Tuhan mengajar bahwa memiliki keluarga besar itu adalah suatu kebahagiaan. Katakan amin. Ya, memiliki keluarga besar itu adalah suatu berkat, saudara. Ya, sedangkan tidak memiliki anak sama sekali itu adalah mandul atau kena kutuk. Maka itu adalah sebuah penyakit yang dapat disembuhkan oleh Allah. Kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Kita akan belajar firman Tuhan. Ayat Ulangan pasal 7 ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu. Nah, saudara catat. Ia mengasihi engkau, ia memberkati engkau, membuat engkau banyak, be fruitful, dan ia memberkati buah kandunganmu. Dalam ayat 14 jelas sekali Tuhan berfirman, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antara kamu, ataupun di antara hewanmu. Nah saudara, kemandulan adalah suatu kutuk. Engkau akan diberkati, laki-laki atau perempuan tidak akan mandul. Artinya apa? Ya, karena kesuburan, fertilitas, ya, laki-laki yang tidak subur itu pun dikatakan suatu kutuk, dan penyakit itu dapat disembuhkan. Maupun perempuan yang mandul, engkau akan diberkati, kata Tuhan. Tidak ada di antara bangsamu yang mandul. Engkau akan beranak cucu, bahkan hewan pun tidak boleh mandul, ya. Artinya suatu berkat. Buah kandungan adalah suatu upah. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, rahim yang ditutup itu adalah kena kutuk. Ya, pria yang tidak subur kena kutuk. Hari ini saya memberikan suatu kisah, yaitu seorang Raja Gerar yang bernama Abimelek. Seluruh istana pada saat itu semua perempuan ditutup rahimnya oleh Tuhan. Karena apa? Dosa dari Raja Abimelek ini. Ya, jadi saudara catat baik-baik, sakit penyakit itu karena dosa, saudara. Ya, maka dari itu Raja Abimelek, apa yang dibuat dosanya, dia melihat Sarah, istri dari Abraham. Nah, dia melihat Sarah begitu cantik, dan karena Sarah pengakuannya bahwa Abraham adalah saudaranya atau kakaknya, maka ia menyuruh anak buahnya untuk mengambil Sarah supaya menjadi istrinya. Ya, itulah yang menjadi dosa dari Abimelek. Karena saudara, zaman dahulu, yaitu juga atas permintaan Abraham, ya, zaman dahulu punya istri cantik resiko loh, saudara. Karena suaminya bisa dibunuh, karena raja yang suka akan membunuh suaminya supaya jadi janda. Suami itu akan diperistri.
Ya, nah maka dari itu Abraham kemanapun waktu ke Mesir pun bilang bahwa Sarah itu adalah adiknya. Nah saudara terkasih dalam Kristus, Allah menampakkan diri dalam mimpi kepada Abimelek. Allah mencegah Abimelek untuk berbuat dosa. Lalu Allah berfirman, engkau akan mati karena engkau telah mengambil istri orang. Sarah itu bersuami. Loh, dia bilang kan saya tidak tahu, hati saya tulus. Ya, dan suaminya adalah seorang nabi. Nah saudara terkasih dalam Kristus, Abimelek ini adalah seorang raja yang tulus hati. Ketika ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu pelanggaran, maka dia juga tahu bahwa dia kena kutuk satu istana mandul. Lalu apa yang terjadi? Dia menjumpai Abraham, dia mengembalikan istrinya, dan dia berkata, kalau sudah pelajari di situ, istrimu suci. Ya, karena Allah sudah mencegah dia untuk berbuat dosa, istrimu suci. Diberikanlah kepada Abraham kambing, domba, sapi, ya mungkin untuk zaman sekarang itu adalah suatu kendaraan, ya, ternak yang begitu banyak. Diberikan tanah kemanapun kamu mau tinggal di tempat ini silakan tinggal. Bahkan diberikan ribuan shikal perak, ya. Lalu dia berkata, Abraham, istrimu suci, aku tidak berbuat dosa, ya. Apa yang terjadi saudara? Disitulah Abraham berdoa bagi Abimelek. Di dalam Kejadian pasal 20, kita lihat di situ. Kejadian pasal 20 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Nah saudara, lihat, perhatikan ini. Allah menyembuhkan Abimelek. Allah menyembuhkan istri Abimelek dan budak-budaknya, karena pada saat itu Allah menutup rahim seluruh wanita di istana karena dosa Abimelek. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit. Katakan amin. Allah itu sanggup menyembuhkan penyakit melalui doa Abraham. Allah menyembuhkan sehingga kutuk mandul dipatahkan dan menjadi sembuh Abimelek, istrinya. Mereka mengandung anak laki-laki. Saya punya satu kesaksian. Sekitar kurang lebih 9 tahun yang lalu, sudah 8 atau 9 tahun yang lalu, ada seorang datang minta didoakan. Seorang suami datang bersama istrinya. Dengan nangis, dengan tangisan, dengan air mata, Pak, tolong doakan kami. Kami datang dari Papua. Kami minta mujizat, Pak. Saya bilang, Pak, minta doa apa, Bapak Ibu? Mereka dengan nangis, tangisan. Kami tidak punya keturunan, Pak. 9 tahun kami berumah tangga, tapi kami tidak punya keturunan. Sudah mencoba berbagai cara. Sudah ke dokter, sudah katakanlah ke sana sini, bahkan penyembuhan alternatif, nihil, saudara. Ya, lalu saya bilang sama suami istri, mari kita berdoa. Kita gandeng tangan. Saudara, saya ajarkan doa yang penuh kuasa adalah doa dengan ayat firman Tuhan. Saya doa dengan suami istri, Tuhan, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang sepakat minta apapun dalam nama-Mu, Engkau mengabulkan permohonan kami. Maka Tuhan, hamba-Mu sepakat dengan suami istri. Manusia diciptakan beranak cucu, bermultiplikasi, tidak mandul. Kami doa di dalam nama Yesus. Istrinya akan mengandung segera dan mempunyai keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, 6 bulan kemudian suaminya datang kembali. Saya sedang di mimbar, dia cium-cium tangan saya. Wah, saya jadi bingung. Kan banyak jemaat, saudara. Dia datang tanpa istrinya. Dia bilang, saya bilang, Pak, kenapa kok Bapak sampai cium-cium tangan? Kan nggak enak, malu. Dia bilang, Pak, saya punya mujizat, saya mau cerita. Dia bilang tadi, Pak, saya punya mujizat, saya mau cerita. Saya pikir, ini siapa? Saya sempat lupa, saudara. Dia bilang, Bapak ingat nggak? 6 bulan lalu Bapak doakan kami, tidak punya keturunan. Kami datang dari Papua. Dan sekarang, dia datang 6 bulan kemudian, istri saya sudah 5 bulan mengandung. Wah, dahsyat, saudara. Doa itu langsung dijawab, saudara. Betapa luar biasa Allah kita, katakan amin. 5 bulan mengandung, berarti setelah doa itu langsung, saudara, Tuhan membuka pintu rahimnya. Sehingga
mengandung, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, maka dari itu, saudara, saya percaya firman Tuhan berkata bahwa ketika ada penyakit, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan. Baik engkau yang pria, yang fertilitasnya atau tidak subur, atau karena lemah, atau karena impoten, itu sebuah penyakit, Tuhan dapat menyembuhkanmu. Baik wanita yang mandul, Tuhan dapat menyembuhkanmu. Tuhan dapat membuka pintu rahimmu, katakan amin. Yang terakhir saya berikan ayat Kejadian pasal 25 ayat 21. Perhatikan di situ. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Untuk siapa? Istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, saudara, dahsyat. Ribka mandul. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Dibukalah pintu rahimnya. Karena dari keturunan Ribka lahir, ya, itu adalah keturunan penebus. Saudara. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, janji Tuhan adalah kesembuhan. Janji Tuhan adalah Anda dipulihkan. Janji Tuhan adalah Anda dilepaskan dari kutuk. Sebab 2000 tahun yang lalu Allah mengutus putra yang tunggal, Yesus Kristus. Dia sudah membayar segala kutuk dosa kita di atas kayu salib, di Golgota. Dia itu di atas kayu salib. Semua surat hutang dosa sudah dipakukan. Dan Tuhan akan menyembuhkan penyakit saudara. Saya mau berdoa bagi saudara yang belum punya keturunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, buatlah mujizat. Lepaskan dari segala kutuk, dari kutuk kemandulan. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh darah Yesus, semua kutuk sudah dibayar lunas. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, engkau suami dan istri disembuhkan dari penyakitmu. Dan dibukalah pintu rahimmu. Engkau akan diberkati, beranak cucu, dan bermultiplikasi. Haleluya. Amin.